Kita ke informasi selanjutnya, korban ledakan sumur minyak di Blora, Jawa Tengah menuntut ganti rugi pertanggungjawaban dari pemerintah dan pihak investor. Selain rumahnya terbakar, korban juga kehilangan anggota keluarga, sementara anak dan istri alami luka bakar. Sukrin, salah seorang korban selamat ledakan sumur minyak di Blora pada 17 Agustus kemarin, pasrah saat ditemui di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Ia kehilangan mertua, saudara dan seorang tetangga akibat ledakan sumur minyak ilegal tersebut. Sementara istri dan anaknya terluka bakar serius. Sang istri alami luka bakar 76% dan anaknya berusia 1 tahun 9 bulan menderita luka bakar 63%. Mana ya Pak? Udah nggak ada kata-kata lagi lah. Udah capek hatiku. Udah sedih banget. Yang aku bisa hanya apa? Cuma meneteskan air mata setiap hari, setiap malam. Melihat anakku yang sakit. Dan istriku yang seperti itu. Ya harusnya itu pemerintah, sama pemerintah daerah, sama provinsi itu juga bertanggung jawab. Nggak mungkin nggak tahu mereka itu, Pak. Nggak mungkin. 100% nggak mungkin mereka nggak tahu. Pastinya capek aja nggak mungkin. Aku minta bertanggung jawab seluruh pemerintah Jawa Tengah sama di Blora. Diketahui sumur minyak ilegal telah beroperasi 2 tahun yang didanai oleh investor. Bahkan ada 3 sumur minyak yang mengelilingi rumahnya dengan jarak 10 hingga 15 meter dari rumah. Warga meyakini keberadaan sumur ilegal sudah diketahui pemerintah maupun aparat keamanan dan ada yang membackingi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. KPK tetapkan Wamenakar Immanuel Ebenezer sebagai tersangka. Informasi yang usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Malam. Sebuah mobil minibus hangus terbakar di tol pelabuhan kilometer 18 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin. Peserta berikutnya ini adalah namanya, aku suka banget dia, ya. Namanya adalah, Pengendara mobil yang melintasi tol pelabuhan menuju Ancol, Jakarta Utara dikejutkan dengan kebakaran yang menimpa sebuah mobil. Diketahui api berasal dari kap depan mobil dengan cepat merambat ke seluruh bagian mobil. Sejumlah petugas jalan tol pun berusaha memadamkan api dengan apar. Diduga mobil alami korsleting listrik pada bagian mesin saat melintas. Tadi kita udah sampai TKP tapi posisi mobil udah kebakar separuh lah. Ya tadi diusahain sama petugas juga dipadamin pakai air, di ember seadanya. Mobil minibus hangus terbakar dibawa ke pos derek tol Pelumpang, Jakarta Utara, sementara sopir dibawa ke unit laka lantas Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Akibat kebakaran ini, arus lalu lintas di tol dalam kota, tol pelabuhan mengarah Ancol sempat tersendat. Dari Jakarta, Sofi Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil box pengangkut beras bantuan sosial atau bansos terguling di Kecamatan Cibung Bulang, Bogor, Jawa Barat. Truk mengangkut beras bansos terguling saat hendak masuk ke halaman kantor Desa Cibatok, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Beras sebanyak 10 ton tumpah berserakan di jalan raya. Diduga truk kelebihan muatan dan tidak kuat menanjak. Akibat kecelakaan ini, sopir truk luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Warga dan staf desa mengumpulkan beras tercecer. Pemerintah desa akan meminta beras pengganti agar bisa disalurkan tepat waktu. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan hanyut di aliran Kali Baru, Kramat Jati, Jakarta Timur. Polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya korban. Warga digegerkan dengan penemuan jasad pria tanpa identitas yang hanyut di aliran Kali Baru di kawasan Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis siang. Korban diperkirakan berusia 55 sampai 60 tahun. 6 personil tim evakuasi Gul Karmat Jakarta Timur diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi korban.
Jadi kita dapat laporan penemuan mayat pada pukul 13.20. Anggota polisi melaporkan bahwa terdapat mayat tadi di Kalibaru. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur guna proses identifikasi mendalam. Polisi juga masih menyelidiki penyebab tewasnya korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Selebgram sekaligus model dewasa Lisa Mariana selesai diperiksa KPK Jumat sore. Lisa datang ke gedung KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Pemeriksaan Lisa Mariana berlangsung selama 2 jam. Lisa diperiksa terkait korupsi di Bank BJB saat Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Dalam kasus ini, KPK sempat menggeledah rumah Ridwan Kamil dan menyita motor dan kendaraan. Selain itu, KPK juga meminta keterangan dari sejumlah pihak, termasuk Lisa Mariana yang dikabarkan pernah dekat dengan RK. Oke, hari ini sudah selesai. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. Iya, Ridwan Kamil ya. Iya. Ridwan Kamil. Gitu. Apa beberapa jam pertanyaannya apa aja yang berapa pertanyaan dilemparkan? Aliran dana aja. Ya. Ada berapa pertanyaan tadi Kak? Saya nggak hitung sih ya, tapi sekitar 2 jam saya di dalam gitu. Tapi memang ada dana dari BJB kembali sah. Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan ya lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya itu aja sih. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Begitu. Kenapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Itu aja. Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Itu aja ya. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Gitu. Iya kan buat anak saya. Benar. Berapa banyak dan berapa? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Gak ada. Nanti di KPK sendiri. Dari kapan sampai kapan? 2 digit. Gak ada. Udah teknis itu. Ya, pokoknya alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Saya bersyukur banget hari ini. Dah aja. Ya, oke. Ya saya mau lanjut istirahat. Udah cukup lah, udah cukup. Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah cukup. Ya, dan tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri, ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Oke, terima kasih ya. Selamat sore semuanya. Apakah ada tersangka? Ya,